GERD itu kan reflux ya, reflux dari asam lambung. Nah, gejala GERD itu sendiri biasanya lebih dominan terasa panas di tengah dada, seperti ada yang naik dari lambung ke atas ke arah kerongkongan. Jadi ada beberapa orang yang memang mengeluhkan bukan nyeri dada, tapi nyeri ulu hati. Nah, sehingga memang kita perlu screening, ini memang GERD saja atau serangan jantung. Karena gejalanya sih pada beberapa orang ada yang mirip, sehingga memang perlu pemeriksaan tambahan. Nah, nyeri dada akibat jantung itu ada gejala-gejala yang khas. Nyeri dada di sebelah kiri, terasa seperti diremas, ditekan benda berat, kemudian bisa menjalar ke rahang, ke dagu, sampai ke lengan kiri, dan disertai keringat dingin. Karena tidak semua orang itu mengeluhkan nyeri dada jantung yang khas ya. Ada banyak yang hanya mengeluhkan cuma cepat capek aja ataupun sesak nafas saat beraktivitas. Untuk memastikan nyeri dada ini akibat jantung apa tidak, pemeriksaan paling gampang itu pertama dokter harus melakukan wawancara yang mendalam. Nyeri dadanya seperti apa? Tolong gambarkan nyeri dadanya. Rasanya seperti apa? Lokasinya di mana? Durasi. Dan kemudian kita akan lakukan pemeriksaan rekaman jantung atau EKG. Kemudian dari EKG, apabila kita ketemukan kriteria-kriteria emergensi, berarti pasiennya akan perlu tindakan segera lebih lanjut. Bila dari wawancara dan EKG kita belum dapat clue yang jelas, maka kita perlu lakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan yang kita dapat lakukan yang lain adalah USG jantung atau ekokardiografi untuk menilai fungsi jantung. Kemudian yang simpel yang lain kita bisa kerjakan itu treadmill exercise test. Kemudian pemeriksaan yang lebih canggih kita bisa lakukan cardiac CT scan untuk menilai ada tidak penyumbatan di pembuluh darah jantung, dan bahkan pemeriksaan yang paling gold standard ya angiografi, jadi dikateterisasi untuk memastikan benar tidak terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung. Pertama-tama kita harus kenali dulu nyeri dada akibat serangan jantung tuh seperti apa sih. Nah, nyeri dada akibat jantung itu ada gejala-gejala yang khas. Nyeri dada di sebelah kiri, terasa seperti diremas, ditekan benda berat, kemudian bisa menjalar ke rahang, ke dagu, sampai ke lengan kiri, dan disertai keringat dingin. Nah, kalau mendapatkan gejala-gejala seperti itu, maka kita bisa curiga nyeri dadanya akibat serangan jantung. Tidak semua pasien-pasien yang mengalami serangan jantung itu mengalami nyeri dada yang khas. Jadi sehingga pada pasien-pasien yang memiliki resiko tinggi, misalnya pasien-pasien dengan riwayat hipertensi lama, diabetes lama, kolesterol kronik yang menahun, harus screening lebih awal sebelum terjadi serangan jantung. Karena tidak semua orang itu mengeluhkan nyeri dada jantung yang khas ya. Ada banyak yang hanya mengeluhkan cuma cepat capek aja ataupun sesak nafas saat beraktivitas. Jadi ada beberapa orang yang memang mengeluhkan bukan nyeri dada, tapi nyeri ulu hati. Nah, sehingga memang kita perlu screening, ini memang GERD saja atau serangan jantung. Karena gejalanya sih pada beberapa orang ada yang mirip, sehingga memang perlu pemeriksaan tambahan. Kalau gejala GERD itu kan reflux ya, reflux dari asam lambung. Nah, gejala GERD itu sendiri biasanya lebih dominan terasa panas di tengah dada, seperti ada yang naik dari lambung ke atas ke arah kerongkongan. Jadi sebenarnya secara gejala sih yang dialami pasien sih memang kalau nyeri dada yang khas jantung tadi seperti yang sudah saya jelasin gitu. Jadi bila mendapatkan gejala-gejala serangan jantung yang khas dan tidak membaik saat istirahat, durasinya kurang lebih dari 10 menit, maka itu perlu dibawa ke IGD segera ya. Karena memang kita harus pastikan nah ini benar serangan jantung apa tidak. Karena butuh pemeriksaan tambahan yang tidak bisa dikerjakan di rumah. Ya, jadi memang untuk memastikan nyeri dada ini akibat jantung apa tidak, pemeriksaan paling gampang itu pertama dokter harus melakukan wawancara yang mendalam kepada pasien. Jadi kita akan tanyakan, kita minta untuk menjelaskan nyeri dadanya seperti apa, tolong gambarkan nyeri dadanya. Rasanya seperti apa, lokasinya di mana, durasi, kemudian timbulnya karena apa, berkurangnya karena apa. Sama harus wawancara. Nah, kita harus bisa supaya bedain dong ini nyeri dadanya ya jantung atau bukan. Dan kemudian kita akan lakukan pemeriksaan rekaman jantung atau EKG. Kemudian dari EKG apabila kita ketemukan kriteria-kriteria emergensi, berarti pasiennya akan perlu tindakan segera lebih lanjut. Bila dari wawancara dan EKG kita belum dapat clue yang jelas, maka kita perlu lakukan pemeriksaan tambahan. Pemeriksaan yang kita dapat lakukan yang lain adalah USG jantung atau ekokardiografi untuk menilai fungsi jantung. Kemudian yang simpel yang lain kita bisa kerjakan itu treadmill
exercise test. Ya, kita bisa lihat nanti ada perubahan dari grafik rekaman jantungnya, kemudian kita lihat tensi pasiennya, kemudian muncul keluhan apa tidak saat dilakukan treadmill. Kemudian pemeriksaan yang lebih canggih, kita bisa lakukan cardiac CT scan untuk menilai ada tidak penyumbatan di pembuluh darah jantung, dan bahkan pemeriksaan yang paling gold standard ya angiografi, jadi dikateterisasi untuk memastikan benar tidak terjadi sumbatan di pembuluh darah jantung. Kalau memang ini sudah terjadi serangan jantung, maka pasien harus segera rawat inap ya supaya mendapat tata laksana secepat-cepatnya. Dan kalau karena memang sumbatan, maka di bagian jantung kita akan lakukan kateterisasi jantung segera untuk menilai benar atau tidak sumbatan dan dilakukan pemasangan ring sesuai dari hasil kateterisasi jantungnya.